Hello guys, welcome to this channel again with me Mr. Lukman in Pojok English. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang naratif teks, tapi yang mana di sini kita lebih membahas pada jenis paragrafnya, bukan jenis paragrafnya ya, tentang suatu paragraf yang mana di sini masih jumbled ya, masih ada yang kosong dan juga masih ada yang acak. Nah, di situ nanti kita akan membahasnya, yaitu tepatnya pada your book, buku paket kalian, page 135 ya. Oke, bagaimana pembahasannya? Tetap stay tune di channel ini ya, jangan kemana-mana. Let's check it out. Oke, di sini kita nanti akan membahas paragraf 1 sampai 5, yang mana paragraf 1 dan 2 ya, yaitu paragraf rumpang yang mana disediakan 1 sampai 15 ya, kata kosong yang mana bisa kalian pilih pada kolom sebelah kanan. Dan di sini saya akan menceritakan tentang cerita Sang Kuryang ini dalam bahasa Indonesia. Saya translate, silakan kalian simak sambil mencari jawabannya. Oke ya. Oke, paragraf 1. Dayang Sumbi merupakan seorang putri yang cantik dan baik hati. Akan tetapi kadang-kadang dia itu adalah seorang yang sangat malas. Hobinya menenun pakaian. Ya. Suatu hari alat penenunnya itu jatuh dan si Tumang, seekor anjing jantan, datang membawakan alat tersebut kembali pada si Dayang Sumbi. Nah, karena Dayang Sumbi sudah berjanji bahwa siapa yang bisa membawakan kembali itu, dia akan menikahinya. Ya, she married him. Nah, Tumang sebenarnya adalah seorang laki-laki yang sudah sudah dikutuk oleh seorang penyihir. Oke. Dikutuk oleh seorang penyihir menjadi seekor anjing. Akan tetapi kadang-kadang ya, dia bisa berubah menjadi seorang laki-laki yang normal. Dia bisa merubah menjadi seorang laki-laki yang normal. Dan Sumbi dan Tumang mendapatkan seorang anak laki-laki namanya Sang Kuryang. Dia tidak tahu bahwa Tumang adalah ayahnya karena apa? Dia adalah seekor anjing. Kapanpun dia bersama dia. Nah, Tumang selalu menemani Sang Kuryang kemanapun dia pergi berburu di hutan. Nah, itu paragraf 1. Oke ya, that's paragraf 1. Nah, silakan kalian cari jawaban yang tepat untuk nomor 1 sampai nomor 15. Oke, next cek pada 2. Oke ya. Are you ready? Oke. Ketika berumur 12 tahun, Dayang Sumbi meminta Sang Kuryang untuk membawakan hati seekor rusa. Akan tetapi setelah beberapa hari di hutan, dia tidak menemukan seekor rusa. Ya, si Sang Kuryang nggak bisa menemukan seekor rusa, dan dia tidak mau mengecewakan ibunya. Jadi dia membunuh si Tumang dan membawa hatinya pulang ke rumah dan memberikannya kepada si ibu, yaitu siapa ibunya? Dayang Sumbi.
Nah, karena cintanya kepada si Tumang, Dayang Sumbi tahu, dia tahu bahwa oh ini hati si Tumang, bukan hati seekor rusa. Nah, akhirnya apa? Dia di sisi Dayang Sumbi menjadi sangat marah kepada Sang Kuryang. Dia memukul dengan sebatang kayu pada dahinya, dan berkata kepada si Sang Kuryang untuk pergi dengan luka yang sangat buruk, dengan luka yang serius. Akhirnya Sang Kuryang pergi. Keliru. Oke ya. Next, paragraf 2. Paragraf 2. Are you ready? Oke. Ketika berumur 12 tahun, ya, Dayang Sumbi meminta Sang Kuryang untuk membawakan hati seekor rusa. Akan tetapi setelah beberapa hari di hutan, dia tidak bisa menemukan seekor rusa, dan dia tidak ingin mengecewakan hati ibunya. Jadi dia membunuh si Tumang dan membawa hati si Tumang pulang ke rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kepada si ibunya. Karena cintanya kepada si Tumang, Dayang Sumbi tahu bahwa ini adalah hati si Tumang, bukan hati seekor rusa. Nah, dia akhirnya menjadi sangat marah kepada si Sang Kuryang. Dia memukul dengan sebatang kayu pada dahi si Sang Kuryang dan berkata dia untuk pergi dengan luka yang serius. Akhirnya Sang Kuryang pergi, meninggalkan Dayang Sumbi dan juga meninggalkan desa tersebut. Oke ya, that's paragraph 2. Silakan paragraph 1 sampai paragraf 2 kalian cari jawabannya, mana yang kata yang tepat untuk melengkapi nomor 1 sampai nomor 15 sesuai apa yang saya translate tadi. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas paragraf 3 sampai paragraf 5. Oke ya. Di sini nanti kalian bisa catat kembali ya. Mencatat kembali di sini. Nah, silakan kalian catat kembali. Kalian catat kembali. Wait a minute. Silakan kamu catat kembali sesuai urutannya. Oke, sesuai urutan yang tepat. Sesuai apa yang saya ceritakan dalam bahasa Indonesia. Oke ya, are you ready? Oke, paragraf 3. Suatu hari Sang Kuryang pergi kembali ke desanya. Dia sekarang sudah menjadi dewasa, besar dan kuat. Jadi seorang laki-laki dewasa dan kuat. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita yang cantik, wanita muda yang cantik. Akhirnya dia jatuh cinta kepadanya pada pandangan pertama. Dia tidak tahu bahwa dia adalah Dayang Sumbi. Karena kenapa? Dia tidak akan bisa pernah tua karena dia mendapatkan anugerah untuk awet muda selamanya oleh para dewa.
Oke ya, that's paragraph 3. Silakan kalian susun sesuai apa yang saya translate susunannya. Oke ya, next paragraph 4. Paragraph 4. Oke. Suatu hari si sang kuryang ya, suatu hari sang kuryang mendekati Dayang Sumbi ya untuk melamar. Nah, Dayang Sumbi melihat sebuah bekas luka yang sangat buruk pada dahi si sang kuryang tadi. Sesegera itu dia menyadari bahwa dia adalah anaknya yang bernama Sang Kuryang. Dia berkata kepada si Sang Kuryang tentang kebenarannya, laki dan laki. Tetapi dia tidak percaya kepada si Dayang Sumbi. Dayang Sumbi berpikir dengan keras untuk menemukan cara bagaimana si Sang Kuryang ya dia berpikir keras bagaimana menemukan cara agar tidak menikahi si Sang Kuryang. Kemudian dia mendapatkan sebuah ide. Dia memberikan sebuah tugas yang mana menurut dia itu adalah tidak mungkin untuk dilakukan. Dia meminta Sang Kuryang untuk membuat danau dan juga sebuah perahu dalam satu malam. Dia tidak tahu bahwa Sang Kuryang mempunyai jin ya untuk membantu tugas dia. Oke ya, that's paragraph 4. Silakan kalian susun, kalian tulis. Kemudian next paragraph 5. Oke, kita turunkan dulu. Nah, paragraph 5. Pada dini hari ya, baik keduanya yaitu danau dan juga perahunya hampir selesai dan Dayang Sumbi menjadi sangat khawatir. Dia berpikir keras lagi dan lagi untuk menemukan cara agar Sang Kuryang gagal. Kemudian dia mendapat sebuah ide. Dia meminta orang-orang di desa untuk membakar kayu di sebelah timur. Ya. Akhirnya apa? Cahaya membuat si ayam jantan ya menjadi melihat cahaya tersebut seolah-olah sudah pagi. Nah, akhirnya dan akhirnya berkokok melihat cahaya tersebut. Jinnya berpikir bahwa pagi sudah datang. Akhirnya mereka lari ketakutan secepat yang mereka bisa dan meninggalkan perahu yang belum selesai. Mengetahui hal tersebut, Dayang Sumbi mengetahui hal tersebut bahwa Dayang Sumbi licik berbuat licik kepadanya. Sang Kuryang sangat marah dan dia menendang perahu dengan sangat keras yang mana akhirnya membuat perahu tersebut menjadi terbalik dan sekarang dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Nah, itu ya, that's paragraph 5. Silakan paragraph 3, 4, 5 kamu susun ya, ditulis sesuai paragrafnya. Sedangkan paragraf 1 dan 2 itu cukup kamu tulis nomornya saja. Oke ya. Oke, that's all material kali ini. Thank you very much. Tetap semangat belajarnya.
Kita ketemu pada materi selanjutnya. Oke ya, see ya.